Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum hudah wa ba'd. Pemirsa sahabat As-Nabil TV rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada acara Balalajaran. Dan kali ini kita bersama santri Boarding As-Nabil Kota Banjarmasin, dan kita selalu berharap mudah-mudahan apapun yang kita pelajari semuanya mudah-mudahan selalu mendapatkan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita saling mendoakan kepada semua pemirsa mudah-mudahan selalu berada dalam sehat walafiat, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan selalu dipermudah dalam segala hal ehwal kita, termasuk hajat kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan meneruskan pembacaan kitab Ayyuhal Walad. Saat ini berada di halaman 10 pada baris ke-6 dari bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Qal hukiya, dihikayatkan, diceritakan an-Syibli, bahwa Al-Imam Syibli rahimahullahu ta'ala, semoga merahmati Allah kepada beliau, khadima arba'ami'ati ustadin, beliau berkhidmah melayani kepada 400 orang ustad, 400 orang guru. Kalau anak abi barangkali dari awal sampai saat ini paling banyak 10 atau bahkan bisa jadi lebih. Nah, beliau berkhidmat kepada 400 orang ustadz, berarti luar biasa. Wa qala, dan beliau berkata, qara'tu arba'ata alafi haditsin, aku telah membaca, kata beliau, 4.000 buah hadis. Kalau anak abi pernah membaca Al-Arba'in, hadis Al-Arba'in lil Imam An-Nawawi, 40 hadis atau lebih. Kemudian baca lagi kitab yang lain. Nah, tentu sudah banyak hadis-hadis yang dibaca. Ini beliau membaca 4.000 buah hadis. Banyak, luar biasa. Tsumma ikhtartu minha hadisan wahidan wa amiltu bihi. Kemudian ikhtartu, aku memilih minha, dari bilangan hadis yang tadi 4.000 buah hadis, hadisan wahidan, satu buah hadis, wa amiltu bihi, dan aku mengamalkannya. Dari yang 4.000 hadis tadi beliau ambil satu dan diamalkan yang satu itu. Wa khallaitu ma siwahu, dan aku tinggalkan siwahu selain yang tadi satu tadi saja. Kenapa? Li'anni ta'ammaltuhu, karena aku telah merenunginya secara mendalam. Fawajadtu, maka aku temukan khalasi, kesejahteraan, wa najati, keselamatanku, fihi, ada di dalam hadis yang satu tadi. Wa kana ilmul awwalin wal akhirin kulluhu mundarijan fihi, dan adalah ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian semuanya terkandung di dalam hadis yang satu tadi. Faktafaitu bihi, maka aku merasa cukup, kata beliau, dengan mengamalkan satu hadis tadi. Wadhalika, dan itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, li ba'di ashabi,
bagi sebagian sahabat-sahabat beliau. Apa sabda Nabi? I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Beramallah atau lakukanlah amal untuk duniamu biqadri, dengan kadar atau sesuai maqamika, makammu, tinggalmu, fiha, di dalam dunia ini. Wa amal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu biqadri baqaika fiha, dengan kadar atau sesuai baqa, kekalmu, fiha, di dalam akhirat nanti. Wa'mal lillahi, dan beramallah karena Allah atau untuk Allah biqadri, sekadar sesuai hajatika, hajatmu, ilaihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha, dan beramallah dengan amal itu bisa jadi menjadi asbab engkau memasuki nerakanya Allah, biqadri sabrika, dengan kadar kesabaranmu atau tahannya kamu, 'alaiha, berada di dalam neraka itu. Ayuhal waladu, hai anakku yang tercinta, kata beliau, idza alimta hadzal hadis, apabila engkau mengetahui akan hadis Nabi ini, la hajata illal ilmil katsir, tidak lagi memerlukan kepada ilmu yang banyak. Kenapa? Satu ilmu kita pelajari kemudian kita amalkan, itu sudah cukup. Tentu saja kita tidak menyandarkan kepada ilmu, tidak menyandarkan kepada amal, karena ilmu itu milik Allah, amal itu juga milik Allah. Kita dapat ilmu karena Allah, kita bisa beramal karena rahmat atau pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, melalui hadis yang disampaikan oleh Imam Asy-Syibli sebagai wasiat beliau kepada kita semua, dijadikan oleh Imam Al-Ghazali, ini nasihat buat kita. Kita, kata beliau, dari hadis ini bisa mengetahui bahwa orang beramal itu masing-masing tujuannya. Ada yang beramal untuk dunia, ada yang beramal untuk akhirat, ada yang beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang beramal melakukan satu perbuatan tidak lain menjadi asbab masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata beliau, pergunakan hidup kita ini untuk melakukan amal. Tentu saja amal yang nantinya kita petik hasilnya di akhirat. Karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat kita bercocok tanam, hasilnya akan kita panen di akhirat. Bahkan Allah menyebutkan, walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Kita hidup di dunia sementara, sifat sementara itu maka kita pergunakan sebaik mungkin untuk akhirat kita. Karena kita hidup paling tidak, Nabi menyebutkan baina sittina wa sab'in, antara umur itu 60-70 tahun. Maka kita akhiri kehidupan ini dengan kematian. Dan orang kalau sudah meninggal dunia, inqata'a amaluhu, terputuslah amal untuk melakukan amal di dunia. Terus apa yang kita bawa? Tentu amal itu apakah tadi baik atau buruk. Kalau baik akan mendapatkan balasan baik, kalau buruk akan mendapatkan amal balasannya buruk. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, mudah-mudahan nasihat Al-Imam Al-Ghazali melalui nasihatnya Al-Imam Syibli dapat memotivasi kita untuk selalu melakukan amal yang terbaik untuk kita bekal hidup kita di akhirat, yang hidup di sana untuk selama-lamanya, tidak seperti di dunia, hanya sifatnya sementara. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita selalu dalam taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan bisa istiqamah di jalan Allah sampai akhir kehidupan kita dengan
husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.